warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Puspita dengan NIM 210205133, Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang transform-membran sel. Apa sih transform-membran sel itu? Nah, sebelum kita mempelajari transform-membran sel, kita harus tahu membran sel itu apa. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Sel-sel itu membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak keluar sel. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang berperan penting dalam keluar masuknya zat? Nah, betul, membran sel. Sebelum itu, kita harus pahami dulu istilah-istilah penting yang sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian transport aktif. Apa itu transport aktif? Transport aktif adalah transport pada membran sel yang memerlukan energi atau ATP. Contohnya, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa ini akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif ini dapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi. Glukosa tersebut akan berikatan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat inilah yang dapat melewati membran sel. Transport aktif sendiri terbagi menjadi dua, endositosis dan eksositosis. Endositosis yaitu peristiwa masuknya zat padat atau cair melalui membran. Endositosis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis ialah peristiwa sel memakan zat padat, sedangkan pinositosis yaitu peristiwa sel memakan zat cair. Contohnya, sel darah putih. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Transport aktif terbagi atas transport aktif primer dan sekunder. Transport aktif sekunder juga terdiri kotransport dan countertransport. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.